Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 1% lebih ke angka 6.538. Dan di video ini saya coba analisa satu sektor saham yang saat ini juga mulai bergerak naik, seperti kenaikan saham-saham di sektor emas. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel dengan judul Saham Tambang Kompak Terbang Karena Royalti Batubara. Indi melesat 24% lebih. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, saham-saham batubara memang rata-rata hari ini naik lumayan tinggi. Yang pertama saham Indi naik arah. Setelah itu ada saham Harum yang juga naik tinggi 19% lebih, ada saham Toba, saham Bumi juga naik 12%, ada saham AADI yang perusahaan saya analisa pada video jam 6 sore tadi, ada juga saham PTB yang juga naik 1% lebih. Nah, kenaikan ini memang karena ada sentimen aturan royalti mineral dan batubara beserta produk turunannya yang diteken oleh Presiden Prabowo. Ini salah satu sentimen dari pemerintah membuat saham-saham batubara hari ini naik lumayan tinggi. Sekarang kita lihat untuk saham pertama, saham Indi, hari ini naik arah ke 1405. Secara teknikal sebelumnya Indi bergerak sangat downtrend, sempat mencoba untuk menembus harga 1000, tapi secara candle harga 1000 ini belum terkonfirmasi break. Saat itu berhasil rebound, saat ini berhasil naik di atas 1150. Jadi saat ini sudah mulai membentuk high low. Menarik kenaikan saat ini membuat Indi mencoba untuk beri garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini sekitar harga 1310. Garis EMA 150 di sekitar 1430. Jadi walaupun hari ini naik tinggi dengan candle solid, garis EMA 50 140 ingat ini belum terkonfirmasi break. Indi akan menarik apabila memang berhasil break kedua garis EMA ini. Secara teknikal Indi akan mulai uptrend lagi dan target kenaikan terdekat di 1500 sampai target lebih jauh jika 1600. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Indi, bisa kita perhatikan di sini. Asing yang sebelumnya keluar hari ini kembali masuk. Dan di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman hari ini berhasil dapat saham Indi di sekitar 1150 sampai 1200, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa dijadikan 1300 untuk trailing stopnya. Jika terpantau besok ternyata Indi terkoreksi, tapi masih kuat di atas 1300, menurut saya untuk saat ini masih layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk kembali rebound dan mencoba untuk beri garis EMA 150. Jadi Indi secara teknikal perlu bisa kita konfirmasi uptrend apabila memang berhasil break garis EMA 50 150 ini. Jika terkonfirmasi masih gagal break, secara teknikal Indi masih akan sideways. Tapi sudah menarik untuk di hold selama kuat berada di atas 1300. Sedangkan untuk teman-teman saat ini belum sempat dapat saham Indi dan mungkin besok baru mau coba pantau, menurut saya lebih oke wait and see dulu. Bisa buy on breakout atau tunggu juga di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sekarang kita lihat saham Harum. Harum juga sebelumnya bergerak downtrend. Bisa kita perhatikan setelah itu juga mulai bangkit setelah menyentuh sekitar harga 600. Pelan-pelan Harum mulai bergerak naik. Dan hari ini naik tinggi juga hampir 20% ke 855. Dan secara teknikal Harum juga menarik karena saat ini mencoba untuk beri garis EMA 50 di harga 775. Jadi memang ini juga belum terkonfirmasi break. Tapi jika besok Harum masih lanjut naik, terbentuk candle hijau, maka ini akan terkonfirmasi break dan kedepannya Harum akan terkonfirmasi sudah tidak downtrend. Dan ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat di harga 900 sampai target di garis EMA 140 di 975. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Harum, bisa kita lihat asing hari ini malah melakukan distribusi. Sedangkan di broker summary ini terpantau masih ada sedikit distribusi. Jadi beda dengan Indi yang ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, Harum ternyata kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Jadi untuk Harum tetap mesti harus hati-hati walaupun besok masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dari harga 900, tapi teman-teman harus perhatikan apakah berhasil break 900. Jika mencoba break 900 masih gagal, masih ada potensi sell untuk terkoreksi kembali mengetes 800 sampai garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat saham Harum di harga bawah, sebaiknya menurut saya tidak FOMO untuk mengejar di harga sekarang atau di harga atas, karena kenaikan saat ini tidak ada akumulasi plus belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi lebih oke adalah entry apabila memang terkonfirmasi break garis EMA 50 ini. Sekarang kita lihat saham Toba.
Toba juga hari ini naik lumayan tinggi 13% lebih, dan saat ini juga sama mencoba untuk beri garis EMA 50. Dan di atasnya juga masih ada garis EMA 150 di sekitar 386. Dan secara teknikal memang Toba membaik, mulai membentuk high low, tapi sama apabila gagal beri garis EMA 150 sampai 400, cara pergerakan masih akan sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan Toba hari ini, asing juga terpantau masih keluar. Dan di broker summary juga terpantau sebenarnya ini tidak ada akumulasi, walaupun memang ini tidak ada distribusi juga. Jadi untuk Toba juga menurut saya tetap harus hati-hati karena saat ini juga sudah dekat dengan garis EMA 150 sampai 400. Potensi untuk naik mengetes target harga ini masih besar untuk 1 minggu ini, tapi potensi untuk break kecil jika terpantau belum ada akumulasi lanjutan. Dan memang masih ada potensi untuk naik, tapi pertimbangkan untuk jadikan garis EMA 150 sampai 400 untuk target take profit jangka pendek, atau hold saja terus selama Toba tidak turun di bawah 350 atau di sekitar garis EMA 50 ini. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham Toba untuk entry, misalnya lebih oke adalah tetap tunggu di sekitar 350 atau di sekitar garis EMA 50 untuk buy on support, daripada paksakan untuk entry di sekitar garis EMA 150. Oke, sekarang kita lihat saham PTBA. Saham PTBA jika kita perhatikan secara teknikal saat ini sudah oke. Sudah berhasil naik di atas garis EMA, tapi dalam 1 minggu terakhir ini belum sempat naik di atas 2750. Hari ini PTBA hanya naik 1% lebih ke 2760 dan sempat mendekati resisten di 2800. PTBA memang tidak naik setinggi teman-temannya, tapi sebelumnya PTBA sebenarnya sudah naik tinggi pada saat mengetes 2300. Jadi dari 2300 saat ini sudah di sekitar 2700-an, jadi sudah naik tinggi sebenarnya. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, PTBA menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan untuk PTBA pada kenaikan hari ini, jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga terpantau tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan AC juga terpantau masih distribusi. Jadi untuk PTBA, walaupun saat ini masih distribusi, karena secara teknikal saat ini sebenarnya sudah mulai uptrend, menurut saya masih bisa di hold, bisa jadikan 2700 untuk trailing stop atau garis EMA 150 untuk trailing stop saat ini. Dan untuk yang ingin coba entry, menurut saya juga tetap lebih oke adalah tunggu kembali di sekitar 2700 sampai 2680 apabila ingin coba entry sampai PTBA. Dan target terdekat untuk swing di 2800 sampai target lebih jauh di sekitar 2900 untuk target take profit atau target swingnya. Atau hold saja terus selama PTBA tidak turun di bawah garis EMA ini dengan target lebih jauh di harga 3000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.